Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bu. Pagi, Bu. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya, kita dapat bertemu kembali. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, silahkan untuk KM-nya dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa. Alhamdulillah. Ibu absen dulu ya. Intan hadir. Hadir. Nida Indriani. Hadir, Ibu. Kameranya dibuka ya. Muhammad Fajar. Selesai. Hadir, Bu. Fahmi Raja. Hadir. Bu. Hadir. Ada yang nggak hadir nggak? Hadir semua. Hadir semua? Oke, alhamdulillah ya hadir semua. Baik, Ibu share screen dulu ya. Udah ada PPT-nya ke sana? Ada, Ibu. Hari ini kita akan membahas mengenai membiasakan akhlak terpuji, ikhtiar, tawakal, syukur, sabar, dan qanaah. Yang pertama mengenai pengertian ikhtiar. Ikhtiar berasal dari kata bahasa Arab, ikhtiaru yang artinya memilih. Memilih apa? Memilih seperti usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Contoh dari perilaku ikhtiar. Coba Ibu mau tanya sama Fahmi Rojabi ada? Hadir, Ibu. Coba Fahmi. Contoh perilaku ikhtiar dalam kehidupan sehari-hari menurut Fahmi apa? Menurut Fahmi yaitu bekerja keras dan tidak menggantungkan nasibnya pada orang lain, Bu. Iya, betul. Jadi contoh dari ikhtiar juga seperti bekerja keras, betul yang dikatakan Fahmi, rajin belajar, semangat dalam melakukan pekerjaan, tidak pernah putus asa dalam menghadapi kesulitan. Karena kan sebagai seorang muslim, diwajibkan untuk senantiasa berikhtiar sekuat tenaga terlebih dahulu ya, sebelum menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat dipahami? Dapat, Ibu. Oke, dilanjut ya. Yang kedua, yaitu tentang pengertian tawakal. Tawakal berasal dari kata wakala, yang berarti menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan kepada orang lain. Nah, dengan kaitannya, menyerahkan tersebut yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh dari bentuk perilaku tawakal. Fajar ada? Ada, Bu. Fajar. Contohkan perilaku ikhtiar, perilaku tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti kita menyerahkan, misalkan kita mau ujian, kita telah belajar, lalu selain belajar kita juga harus menyerahkan segala hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Bu. Iya, betul sekali Fajar. Jadi anak-anak, apa yang sudah dicontohkan oleh Fajar itu benar sekali ya. Karena tawakal itu kan dilaksanakan setelah manusia itu melakukan ikhtiar dengan maksimal gitu. Maka bertawakallah kepada Allah seperti yang dicontohkan di dalam kisah Nabi Muhammad SAW ketika yang dicontohkan oleh Nabi, ada seorang sahabat Nabi yang meninggalkan untanya tanpa diikatkan terlebih dahulu, tanpa diikatkan ke tonggak, pohon, maupun batang dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian Nabi bertanya, kenapa tidak kamu ikatkan? Nah, sahabat menjawab, saya sudah bertawakal kepada Allah ya Rasul. Di sini Nabi tidak bisa menyetujui gitu cara berpikir orang tersebut. Lalu Nabi bersabda, ikatlah dulu, baru bertawakallah. Jadi tidak dibenarkan apabila seseorang bertawakal terlebih dahulu atau menyerahkan segala urusannya terlebih dahulu kepada Allah sebelum ia berikhtiar. Jadi seperti itu ya. Dapat dimengerti? Insyaallah, Ibu. Yang selanjutnya yaitu mengenai syukur. Sama Teta Alwi ada? Hadir, Ibu. Coba sama Teta dibacakan pengertian mengenai syukur.
Pengertian syukur. Kata syukur berasal dari bahasa Arab, yakni syukron, yang berarti berterima kasih. Bersyukur berarti kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang dianugerahkan Allah kepada dirinya. Nah, menurut istilah, syukur ialah memberi pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, berserah diri hanya kepada Allah, serta beramar ma'ruf nahi munkar. Untuk dalil nakli perintah syukur yaitu ada dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 152, "Adzkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun." Yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Terima kasih kepada Teta Alawiyah. Jadi, betul ya yang telah dipaparkan oleh saudari Teta Alawiyah, karena sering sekali sebagai manusia itu lalai dalam menikmati nikmat Allah yang telah diberikan gitu ya. Dan tidak menyadari betapa besar nilai suatu nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Betul tidak? Betul, Ibu. Iya, karena misalkan nih, kalau kita kan dikasih nikmat makan, nikmat tidur, dan lain sebagainya. Ketika nikmat itu dicabut, bagaimana? Kita akan seperti apa? Kan kita tidak akan bisa tumbuh kan? Kalau misalkan nikmat makan dicabut, akan kelaparan kan? Seperti itu. Maka banyak-banyaklah bersyukur. Nah, dengan apa? Dengan 3 bagian cara bersyukur. Intan Pujiawati Lestari ada? Ada, Ibu. Coba bacakan cara bersyukur. Cara bersyukur. Yang pertama yaitu bersyukur dengan lisan. Jadi maksudnya itu mengucapkan lafaz alhamdulillah. Yang kedua, bersyukur dengan badan, yakni bersikap selalu taat kepada perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Yang ketiga, bersyukur dengan hati, yaitu mengosongkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara konsisten dalam zikir. Gitu, Ibu. Terima kasih Intan. Jadi betul sekali ya anak-anak, bahwasannya kita itu harus selalu bersyukur dengan misalkan dengan mengucapkan alhamdulillah ketika diberi nikmat sehat, harus memperbanyak bersyukur. Yang selanjutnya yaitu mengenai sabar. Pengertian sabar. Sabar merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Arab, yaitu sobaro, yang berarti menahan, mencegah maupun tabah. Sedangkan dari segi istilahnya, sabar itu menahan dari sifat kegundahan dan rasa emosi. Kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan dari perbuatan yang tidak terarah. Di sini ada Nida Indriani. Ada, Ibu. Coba sebutkan menurut Nida contoh dari perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sabar menurut saya itu bila mana kita didolimi oleh orang lain ataupun dicaci maki oleh orang lain, kita harus tetap sabar. Jangan seperti orang yang mencaci kita. Kita tidak boleh berbalik mencaci maki orang itu. Seperti itu, Ibu. Iya, betul Nida. Tepuk tangan semuanya. Ya, jadi seperti itu ya mengenai tentang sabar. Karena kan sabar juga suatu kekuatan gitu ya yang menghalangi seseorang untuk melakukan kejahatan. Alhamdulillah, materi sudah disampaikan. Sebenarnya ada satu materi yang belum tersampaikan, yakni mengenai qanaah. Aku mau untuk minggu depan kalian membuat kelompok. Silahkan sama ketua kelasnya dibuat 4 kelompok kalau bisa ya. Siap, ketua kelasnya mana ada? Hadir, Bu. Nanti sama ketua kelasnya dibuat 4 kelompok mengenai tentang qanaah gitu ya, baik itu dari pengertian, dari contoh, dari dampak positif. Nanti sama kalian dipaparkan ya. Dapat dimengerti? Insya Allah, Bu. Nah, itu untuk tugas
kelompok. Jadi kerjakan ya. Ya, Bu. Sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang mengerti mengenai syukur, sabar, tawakal, dan lain sebagainya? Ibu, saya ingin bertanya tentang sabar. Silahkan Nida Indriani. Kan kata Ibu sabar itu tidak ada batasannya. Ya. Dengar bahwa kalau orang yang mungkin sudah terlalu memendam kesalahannya sehingga terucap kesabaran saya sudah habis. Nah, itu gimana tanggapan Ibu atau penjelasannya gimana, Ibu? Baik, terima kasih ya Nida sudah bertanya. Nah, kan sekarang banyak ya orang atau ya banyak sekali orang-orang yang bilang, sudahlah, aku udah habis kesabarannya, kan banyak yang seperti itu ya. Padahal sebenarnya sabar itu tidak ada batasnya. Sabar mungkin ada tingkatannya, seperti ada tingkatan sabar di Nida itu ada 3, misalkan ada 5, ada 6. Tingkatan sabar yang paling tinggi itu ada di Rasul gitu ya. Tetapi sebenarnya sabar itu tidak ada batasnya. Karena apa? Dapat digarisbawahi bahwasannya sabar merupakan suatu kekuatan gitu yang menghalangi seseorang untuk melakukan kejahatan. Jadi orang yang sabar itu akan tahan menerima hal-hal yang tidak disenangi. Jadi bahwasannya ketika seseorang itu masih apa? Masih marah, masih meluapkan emosinya, orang itu masih emosi gitu ya, masih selalu menuruti hawa nafsunya. Jadi seperti itu ya, Nida. Ya, Ibu, terima kasih. Baik, karena materi sudah semuanya tersampaikan, kesimpulannya bahwasanya akhlak terpuji yaitu tingkah laku yang terpuji, kesempurnaan iman seseorang kepada Allah. Akhlak terpuji kepada Allah seperti kepada alam, kepada sesama manusia, dan lain sebagainya. Menerapkan perilaku-perilaku di atas bukan berarti kita menyerahkan segala urusannya kepada Allah, tapi berusaha sekuat tenaga terlebih dahulu. Ibu cukupkan sekian, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Semoga kita dapat bertemu kembali untuk minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas partisipasi dan kontribusi kalian semua ya. Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.